Kalian semua pasti sudah mendengar tentang virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO 2019 Novel Coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan. Virus ini dapat menginfeksi semua manusia. Walaupun pada umumnya menginfeksi binatang, dua virus yang kita kenal 2 tahun yang lalu yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Jika seseorang sakit, hal pertama yang dilakukan adalah meminum obat. Lalu, bagaimana jika semua orang di dunia ini terkena infeksi? Salah satu solusinya yaitu dengan memproduksi vaksin. Lalu, bagaimana perkembangan produksi vaksin COVID di Indonesia pada saat ini? Pertanyaannya bukan seberapa lama vaksin dapat diproduksi, tapi seberapa cepatkah vaksin dapat diproduksi? Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang tahapan-tahapan pembuatan vaksin. Yang pertama penelitian, yang kedua yaitu preklinis, yang ketiga yaitu uji klinis. Setelah proses uji klinis selesai, maka harus disetujui terlebih dahulu oleh BPOM. Setelah BPOM menyatakan bahwa vaksin ini aman dan dapat digunakan, maka vaksin ini dapat diproduksi secara besar-besaran. Jadi, apa sebenarnya virus corona itu? Virus corona yaitu virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi soal virus ini sangat terbatas. Virus ini pertama kali menginfeksi kelelawar yang bernama Chinese Rufous Bat yang dijual di pasar Wuhan. Selain dapat berpindah dari hewan ke manusia, virus ini pun dapat menular dari manusia ke manusia. Berikut adalah data COVID-19 di Indonesia bulan November 2020. Gejala dapat muncul 2 hari sampai 2 minggu setelah terkena paparan. Gejala pada umumnya yaitu batuk dan pilek, serta demam ringan yang akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi, pada orang yang memiliki sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin virus ini masih belum ditemukan. Namun, ada beberapa cara agar dapat terhindar dari virus ini. Yang pertama itu memakai masker, selalu menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Lalu, jika kalian menyayangi keluarga kalian, maka lakukanlah mediasi komunikasi jarak jauh melewati sosial media yang telah tersedia. Video sebelumnya yaitu ringkasan tentang COVID-19. Saya akan membahas lebih dalam tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan yaitu produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Virus corona memiliki sifat mampu berkembang biak dengan cara memecah diri, mereplika diri sendiri, dan seringkali bermutasi. Bentuknya menyerupai mahkota. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitar. Sebelumnya, apa sih pengertian dari vaksin? Vaksin itu merupakan agen biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Vaksin sudah banyak digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa vaksin dapat digunakan juga untuk COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit tersebut. Vaksin seringkali diberikan melalui suntikan. Bukan sekedar melindungi diri seseorang dari sebuah penyakit, pemberian vaksin juga dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut. Jadi biasanya vaksin itu diberikannya kepada orang yang sehat agar memiliki kekebalan tubuh terhadap virus. Selanjutnya, mekanisme kerja vaksin. Cara kerja vaksin virus corona sama dengan virus lainnya. Vaksin COVID-19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Nah, jadi ini nantinya akan melawan antigen dari patogen atau virus corona tersebut. Virus corona akan masuk ke dalam tubuh. Apabila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Biasanya dalam proses produksi ini mengikut sertakan 2 langkah yang penting yang diperlukan sebelum vaksin dibawa ke uji klinik. Nah, yang pertama itu vaksinnya diuji terlebih dahulu dalam model hewan yang tepat untuk melihat apakah itu protektif. Namun, model hewan untuk COVID-19 ini yaitu virus SARS-CoV-2 ini mungkin sulit untuk dikembangkan. Virus ini tidak tumbuh pada tikus tipe liar dan hanya menyebabkan penyakit ringan pada hewan transgenik
mengekspresikan ACE2 manusia. Selanjutnya, teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu vaksin inaktif, yang kedua vaksin yang dilemahkan, yang ketiga vaksin subunit, yang keempat vaksin berbasis vektor virus, yang kelima vaksin berbasis DNA, dan yang terakhir yaitu vaksin berbasis RNA. Vaksin inaktif. Vaksin inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virusnya, namun sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, BPL, atau iradiasi ultraviolet. Selain disesuaikan dengan strain virusnya, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, konsentrasi, reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Nah, teknologi ini juga sudah dalam pengembangan vaksin inaktif untuk virus SARS-CoV-2. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV-2 dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi penawar dan pengurangan yang signifikan SARS-CoV-2. Meskipun teknologi ini mengarah pada keberhasilan pengembangan vaksin, teknologi ini juga memiliki kekurangan tentunya. Terdapat penelitian yang menginformasikan bahwa terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BPL, atau iradiasi UV. Oleh karena itu, jika menggunakan vaksin inaktif ini untuk melakukan uji terlebih dahulu, yaitu uji in vitro untuk memeriksa apakah serum imun yang diinduksi oleh vaksin inaktif akan memediasi ADE dalam beberapa sel. Nah, selain itu, penggunaan vaksin ini juga membutuhkan dosis yang berulang atau dosis dorong. Adjuvan seperti garam aluminium sering ditambahkan ke vaksin ini. Adjuvan adalah zat yang membantu memperkuat dan memperpanjang respon kekebalan terhadap vaksin. Nah, akibatnya reaksi lokal umum seperti sakit pada lengan mungkin lebih sering terjadi. Salah satu vaksin yang menggunakan pendekatan teknologi ini yaitu vaksin influenza. Secara komersial, produk vaksin tersebut dihasilkan dari virus influenza hidup yang ditumbuhkan di telur ayam berembrio. Selain itu, teknologi ini telah berhasil dikembangkan untuk flaviviruses lain seperti virus demam kuning dan virus penyakit radang otak atau Panacea encephalitis. Selanjutnya, vaksin yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan ini termasuk ke dalam vaksin yang berlisensi saat ini. Selain dari vaksin yang aktif, vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetik arah balik untuk virus corona, termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beresiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Selanjutnya yaitu vaksin subunit. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen RBD S1 dan S2 dengan imunogenitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien secara umum. Jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Beberapa lembaga juga sudah memperkarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 ini, dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigennya. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV ini menghasilkan titer body netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan.
protein S panjang penuh, dan vaksin protein S berbasis DNA. Tidak mengherankan, sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksin yang secara khusus menargetkan domain peningkatan reseptor RBD dan subunit S1 protein S virus secara umum. Nah, di sini protein S itu adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi untuk mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Selanjutnya yaitu vaksin yang berbasis vektor virus. Vektor virus ini dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Nah, konsepnya yaitu vaksin vektor virus berbeda dengan vaksin subunit, karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHD3 untuk Ebola dan CHD-OX1 untuk MERS yang sekarang sedang memasuki tahap uji klinik. Tipe vaksin ini dibagi menjadi dua, yaitu replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini adalah adenovirus yang telah dikembangkan dan diuji sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, ada beberapa virus lain yang sudah digunakan untuk perkembangan pembuatan vaksin, diantaranya yaitu alphavirus, cerevvirus, poxvirus, cervicular virus, cervicular stomatitis virus, dan Yersinia virus. Vaksin berbasis vektor ini memiliki kelebihan, yaitu transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Untuk vaksin ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam beberapa vektor, ekspresi stabil dari gen dicapai melalui mekanisme integrasi virus. Integrasi ke dalam genom inang dapat menyebabkan kanker. Hambatan lain untuk penggunaan klinik vektor virus adalah adanya kekebalan terhadap vektor yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh paparan virus sebelumnya dan produksi antibodi penawar yang mengurangi kemajuan vaksin. Selanjutnya yaitu ada vaksin berbasis DNA. Vaksin berbasis DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Alasan kekurangan vaksin ini sangat tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisiensi ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Nah, di sini cara mengatasinya yaitu berbagai teknologi telah dievaluasi, dan pendekatan saat ini yang paling menjanjikan yaitu dengan melibatkan elektroporasi atau alat pengirim injektor untuk memfasilitasi masuknya DNA ke dalam sel dan stimulasi sistem kekebalan melalui penggunaan adjuvan genetik, yaitu ekspresi in situ molekul aktif secara imunologis yang dikodekan oleh vaksin DNA. Teknologi ini berpotensi lebih terjangkau untuk diproduksi dibandingkan vaksin protein rekombinan. Selain itu juga jauh lebih mudah untuk diangkut dan digunakan, terutama di negara-negara berkembang. Vaksin ini menunjukkan beberapa keuntungan dibandingkan dengan vaksin yang menggunakan cara konvensional. Waktu yang diperlukan untuk pembuatan vaksin dengan cara konvensional dapat dibilang cukup lama karena membutuhkan penelitian bertahun-tahun dan beberapa mikroorganisme yang sulit untuk dibudidayakan atau dilembahkan sehingga dapat menimbulkan respon imun yang tidak diinginkan. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virusnya, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Keuntungan lainnya adalah imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun humoral atau seluler atau keduanya tanpa memerlukan faktor hidup atau genetik produksi biokimia yang kompleks. Namun, terdapat kekurangan dari teknologi ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang, karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun,
Saat ini vaksin DNA manusia lebih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Selanjutnya yaitu vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA ini merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19 ini. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatannya dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus yang dilemahkan atau dimatikan. Karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah apapun patogennya. Rekayasa produksi mRNA memfasilitasi memproduksi besar-besaran dosis vaksin diperlukan untuk mengobati populasi massal. Semua faktor ini membuat vaksin RNA lebih cocok untuk respon cepat terhadap pandemi COVID-19 yang baru muncul. Vaksin berbasis RNA ini lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA. Kenapa? Karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA. Setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma, hal tersebut meningkatkan efisiensi transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenitas. Tersedia dua platform vaksin RNA, mRNA. Molekul mRNA sintesis hanya mengkode antigen diminatinya. Memodifikasi molekul mRNA sintesis itu sendiri dapat bermanfaat untuk imunogenitas dan ekspresi antigen. Vaksin yang didasarkan pada mRNA dapat menawarkan solusi sebagai bahan yang sesuai dengan urutan sehingga dapat memungkinkan respon cepat terhadap muncul strain mikroba pada pandemi ini. saRNA berasal dari virus dan mengkode antigen yang diminatinya dan protein yang memungkinkan replikasi vaksin RNA. Kedua platform telah terbukti menginduksi respon imun. Vaksin RNA menggunakan mRNA yang telah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Proses ini telah digunakan secara efektif terhadap beberapa kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19 ini. Produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan mudah daripada vaksin tradisional. Kenapa? Hal tersebut dapat menjadi keuntungan untuk dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Uji klinik vaksin berbasis RNA atau COVID-19 ini saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya, teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 ini yaitu vaksin yang berbasis RNA. Kenapa? Karena vaksin yang berbasis RNA ini merupakan teknologi yang dapat dikembangkan dalam waktu yang cukup cepat dan penyakit termasuk COVID-19 ini, serta menunjukkan kemungkinan respon yang cepat terhadap wabah penyakit. Vaksin ini dapat dikembangkan dengan cepat karena tidak memerlukan kultur atau fermentasi, sehingga sebagai gantinya hanya menggunakan sintesis. Selain lebih cepat, vaksin ini lebih murah dan lebih aman bagi penggunanya karena tidak diproduksi menggunakan elemen infeksius. Meskipun vaksin ini sudah masuk ke dalam tahap uji klinik fase 2, untuk penanganan COVID-19 ini, vaksin ini belum mengantongi lisensi sehingga belum bisa dipasarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.